Tapi kalau dari dealer kebanyakan di kilometer kompresi tinggi, olinya pakai yang lebih encer. Kompresinya 1:8. Dulu kan pakai premium. Ya. Sisa dari pembakaran yang tidak sempurna nanti akan nyampur di oli. Kompresinya jadi hilang. Itu berlaku berapa lama? 6 bulan berikutnya tertetek. Ya, kadang 3 bulan udah ada yang muncul. Nyalip bukannya nambah banter, malah hilang tenaganya di tengah-tengah. Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari kota Yogyakarta. Tidak bosan-bosannya kita terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama Mas Hardi dan kawan-kawan dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Sobat Apedia yang mengalami permasalahan-permasalahan atau hanya sekedar ingin berkonsultasi, silakan telepon ke hotline-nya bengkel AHA Motor, atau mungkin untuk yang layanan ingin servis bisa book biar bisa dikerjakan dari awal atau datang lebih pagi ke bengkel AHA Motor Yogyakarta. Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di sore hari ini bersama kawan-kawan di bengkel AHA Motor? Ada Mas Agus dan juga ada Mas Tino yang sedang merakit mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tino, Mas Tri. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya. Sudah lama tidak mendengar suara Mas Tino nih, Mas Tri ya. Iya. Dari beberapa konten-konten kita sebelumnya, Mas Tri ya. Iya, lama banget ya, Pak ya. Lama banget ya. Iya. Ini pura-pura sok sibuk, Pak. Padahal dia deadline, Sobat Apedia. Iya, padahal nggak pernah berangkat. Besok selesai. Baik, Sobat Apedia, ini ada yang menarik, yang unik yang mau kita tanya ke beliau. Jadi kan kendaraan itu identik dengan apa istilahnya ya? Fit lah ya. Fit itu berarti kondisi primanya ya, Pak ya? Iya, kondisi prima ya. Itu berarti tarikan enak, gitu Mas ya? Iya, benar. Bahan bakarnya juga nggak terlalu boros itu ya? Iya. Nah, kan ada istilah-istilah yang dilakukan untuk melakukan pembersihan dan mengembalikan posisi mesin ke fit itu ya? Iya, benar. Ada yang tune up, ada yang gurah ya? Iya, gurah atau cleaning ruang bakar ya, Pak ya? Cleaning ruang bakar. Iya. Apa namanya? CRB? Ya, CRB. Oh, bukan CLB ya? Bukan, Pak. Beda dikit tapi. Baik, Mas Tri. Iya. Nah, sebenarnya CRB, cleaning ruang bakar itu ya dibutuhkan oleh semua mobil tidak? Karena kan ada yang menggunakan minyak yang sesuai dengan apa? Spesifikasi kendaraan. Benar. Ada yang belum menggunakan. Iya. Apakah benar kita harus melakukan cleaning ruang bakar? Kalau untuk cleaning ruang bakar itu sebenarnya dari dealer pun itu dianjurkan, Pak. Dianjurkan. Tapi kalau dari dealer kebanyakan di kilometer tinggi sih. Paling di 100.000 km itu kalau di Nissan itu servis periodik maintenance-nya itu ada pembersihan ruang bakar. Oh, tetap ya? Tetap ada, ya. Tapi sudah menggunakan spek minyak yang digunakan, iya, tetap. Soalnya walaupun bahan bakarnya udah sesuai spek, pasti ada kerak lah yang tertinggal, walaupun sedikit pasti ada. Jadi penemukan selama 100.000 km istilahnya, Pak ya. Udah lama, paling sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Itu pasti keraknya udah mulai menumpuk. Nah, kerak ini akan banyak dan tidak banyak diakibatkan oleh BBM tadi. Atau salah satu faktornya itu. Faktornya itu. Ya. Apa saja faktor yang mengakibatkannya? Penemukan kerak itu yang pertama memang untuk BBM ya, Pak ya. BBM kan biasanya ini sesuai kompresi ya untuk tingkatan ininya, bahan bakarnya. Jadi kompresinya tinggi pakai ron yang tinggi, kompresinya rendah pakai ron yang rendah. Seperti itu. Oh, itu rumusnya? Ya, rumusnya seperti itu. Yang kedua itu ada oli. Oli juga bisa ngaruh. Oli yang mana nih? Oli yang buruk? Oli yang kualitas? Iya, jadi kekentalan juga bisa. Kalau ya kan masih ikut ini juga, Pak. Standar dari dealer. Jadi istilahnya kompresi tinggi, olinya pakai yang lebih encer. Kompresi rendah pakai oli yang kental. Seperti itu kan ya. Oke. Ya. Nah, kalau kompresi tinggi dan rendah itu dipengaruhi oleh teknologi atau tahun pembuatan kendaraan? Sebenarnya semakin maju, semakin kesini tuh kompresinya semakin tinggi meskipun tidak signifikan ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan tahun-tahun lama itu paling di kompresinya 1:8. 1:8. Ya, itu pakai dulu kan pakai premium. Ya, betul. Kalau sekarang yang injeksi itu rata-rata di 1:11. 1:11? Ya, 1:11 itu disarankan minimal ron 92.
Minimal. Ya, Pertamax ya berarti ya. Berarti Pertamax pun itu baru minimal ya? Iya. Anjurannya berarti di atas 92? Ya, pokoknya minimal 92, jadi dipakai di 94 masih masuk, masih bisa. Tapi kalau pakai ron yang lebih tinggi, nanti resikonya ada yang namanya apa ya? Oil degreasing atau apa ya? Yang istilahnya sisa dari pembakaran yang tidak sempurna, nanti akan nyampur di oli. Oh, ya, akhirnya olinya cepat kotor. Ya, seperti itu. Itu juga terjadi di pemakaian ron yang lebih rendah juga seperti itu. Jadi pembakaran nggak sempurna, sisa pembakarannya akan turun ke oli mesin, makanya oli cepat kotor. Jadi pengaruh ya Mas ya, antara oli yang baik, Ya, oli yang baik nih, kita beli grade yang terbaik lah ya, ya, dengan bahan bakar yang tidak sesuai spek. ya. Jadi oli kan cepat kotor. Ya sama aja sih Pak. Tetap, soalnya kan di piston itu ada 3 ring ya Pak ya. Ring kompresi. Ini saya udah dipasang sama saya. Iya, ini udah dipasang ya. Ring kompresi, second ringnya sama ring oli ya. Ya. Itu kalau pembakarannya udah nggak sempurna, ada kerak-kerak yang tertinggal, itu lama-kelamaan pasti akan turun. Jadi dari ring pertama, ring kompresi, ring kedua ke ring oli, nanti ke oli mesin. Soalnya gerakannya pistonan cepat juga ya. Iya, cepat ya. Itu pasti ada, walaupun sedikit pasti ada kebocoran di bagian ring shaker itu. Makanya kalau apa ya, untuk gurah atau cleaning ruang bakar itu sebenarnya tidak dianjurkan terlalu sering. Tidak dianjurkan sering-sering. Ya. Nah, ini saya dengar-dengar kata Mas Tri, ada juga orang yang pengen setiap saat gurah. Iya. Gurah bahan bakar, gurah mesin. Ya. Nah, ini kenapa? Apa alasannya? Kenapa dia harus gurah mesin tiap hari katanya? Ya, mungkin setiap saat lah. Pasti ini Pak, kerasa efeknya sih. Jadi habis di clean ruang bakar itu tadi digurah, itu tarikannya akan terasa sangat enak. Soalnya istilahnya kerak yang di atas piston kan udah hilang. Itu nanti efeknya tarikannya enak, mobil jadi responsif. Makanya ada juga yang customer yang ya gimana ya, minta terus lah. Istilahnya tiap servis itu mintanya digurah. Padahal tidak boleh. Ya sebenarnya efek jangka panjang sih Pak. Jangka panjang ya? Ya, nanti soalnya keraknya numpuk di ring shaker. Nanti untuk kekuatannya di ring shaker nanti akan jadi berkurang. Jadi harusnya kalau panas kan ngembang. Ya. Gara-gara ada tumpukan. Iya, tumpukan kerak di ring shakernya itu tadi. Nanti ringnya akan ngunci, nggak bisa ngembang. Kompresinya jadi hilang istilahnya ya. Itu berlaku berapa lama? Yang pernah Mas ini Mas pernah temukan? Kalau itu tergantung juga sih Pak. Tergantung ya? Ya, nggak, masih banyak faktor pendukung lainnya yang ini jadi nggak bisa mempercepat gara-gara ini ya? Iya benar. Jadi nggak langsung efeknya. Oke, baik. Nah, kalau dia tidak dianjurkan untuk sering-sering dilakukan, terus bagaimana caranya biar kita bisa menemukan performa kendaraan itu yang lebih tetap fit dalam jangka panjang? Gimana Mas? Yang jelas ini Pak, yang pertama untuk servisnya dirutinkan Pak. Servis? Ya. Tokopedia ada angin kencang nih. Jakarta lagi ada angin kencang. Oh, alhamdulillah udah hilang. Oke, servisnya dirutinkan. Ya kan Pak? Yang pertama servis dirutinkan. Sekalian untuk penggantian olinya. Soalnya nanti untuk kualitas oli yang sudah buruk mempengaruhi untuk tarikannya juga bisa. Gesekan di dalam mesin juga, ini kan kalau olinya udah jelek akan tambah banyak. Nanti efeknya mesin akan terasa berat. Ya, pemakaian oli terlalu lama nanti juga ada istilahnya penyusutan dari penguapan oli itu sendiri. Jadi penggantian oli sama servis rutin itu sebenarnya sangat penting. Bukan cuma marketing ya Pak ya. Oke. Baik, itu baru satu tuh. Ya. Yang lain apa lagi Mas? Agar kendaraan kita tetap fit meskipun tidak harus di cleaning ruang bakar. Ya. BBM penting Pak. Jadi disesuaikan ya. Disesuaikan. Iya, disesuaikan dengan spesifikasi standarnya. Kalau seumpamanya kompresinya tinggi disarankan memakai ron yang tinggi juga. Yaitu tadi kalau kebanyakan sekarang sih ini 1:11 kompresinya itu memakai bahan bakar Pertamax. Pertamax ya. Iya, standarnya seperti itu. Jadi hanya kita bisa mendapatkan performa kendaraan yang lebih baik. Iya, 3 ya Pak ya. 3. Apa lagi? Jadi servis rutin, ganti olinya juga rutin. Yang ketiga ini bahan bakar tadi. Iya. Servis rutin maksudnya apa aja Mas tadi? Servis rutin jadi untuk tune up ya, kayak tune up itu dilakukan secara rutin. Itu
maksimal 6 bulan sekali diservis mobilnya. Diservis. Kalau ganti oli kita sarankan tiap 3 bulan atau 5.000 km mana yang tercapai lebih dahulu. Itu Pak. Berarti 2 kali ganti oli, 1 kali servis. Itu udah aman. Udah aman tuh. Ya, tapi kalau mau enak lagi ya tiap ganti oli itu servis sekalian. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk cleaning ruang bakar tadi berapa? Minimal. Kalau cleaning ruang bakar disarankan kalau saya sendiri ya Pak ya. Ya. Itu mending setahun sekali lah. Setahun sekali cukup. Ya, jadi setahun sekali cukup. Tapi kalau minyaknya Pertalite, Nah, itu. untuk kompresi tinggi ini gimana Mas? Kalau bahan bakarnya Pertalite itu untuk resiko tumpukan keraknya itu lebih cepat Pak. Di kompresi tinggi. Ya. Di mobil kompresi tinggi. Di Ya? mobil kompresi tinggi. Itu akan lebih cepat. Nanti efeknya dalam jangka waktu 6 bulan itu tarikan pasti udah terasa berat. Apakah ciri-cirinya termasuk ngelitik? Ya, Iya. salah satunya gitu Pak. Bukan salah satu sih. Ciri pokok ya Pak ya. Ciri pokok? Iya. Oh, jadi kalau masih Ciri khasnya normal itu. nih, awal-awal ya. 6 bulan berikutnya tertetek. Ya, kadang 3 bulan udah ada yang muncul. Itu ciri-ciri ruang bakar kotor. Kalau ruang bakar kotor, itu pasti ada ngelitiknya itu tadi Pak. Sobat Tokopedia. Jadi Iya. ternyata mobil kita itu nggak hanya sekedar dibawa, dihidupkan ya. Iya. Tapi servis itu juga sangat penting. Sangat penting Pak. Nah, apa sih efek jangka panjang Mas dengan kita itu berkurangnya servis untuk kendaraan kita itu? Kurangnya servis Pak. Iya, efek jangka panjang. Efek jangka panjangnya yang pertama ini Pak. Kalau jarang servis, yang pertama performa mesin nggak bisa maksimal ya Pak ya. Tarikannya akan berat. Oke. Nanti untuk digas nggak langsung ini ya, nggak langsung jalan, lemot jadinya. Ya seperti itu nanti buat untuk ngaruh selanjutnya nanti pasti akan ngaruh ke sensor-sensornya juga. Oh, sensor bisa kena? Ya bisa kena kalau yang injeksi kan udah ada sensor oksigennya ya Pak ya. Oh iya, betul. Itu kalau istilahnya nggak pernah diservis, nanti ruang bakarnya kotor. Untuk gas buangnya akan gimana ya istilahnya terlalu pekat lah. Jadi nanti akan ngaco ke sensor oksigennya. Itu juga berpengaruh. Jadi kalau sensor oksigen kacau, apa yang terjadi dengan mesin? Mobil bisa nyedat-nyedat, bisa mati juga Pak. Wah. Dalam jangka waktu itu istilahnya nggak langsung kejadian kayak gitu, tapi nanti dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan juga. Yang penting ya kalau sensor soalnya efeknya kalau sensor ya itu nanti kerusakannya itu kita nggak bisa memprediksi. Electrical soalnya Pak. Iya. Yang jelas kita yang pertama itu mengantisipasi dulu daripada nanti kejadian sendiri ya. Berarti dengan kita rajin servis itu ternyata mempengaruhi banyak partikel atau part di dalam mesin itu sendiri. Iya benar. Termasuk ganti oli juga Pak. Kalau ganti olinya nggak rutin nanti gesekan di dalam mesin akan semakin tinggi juga. Kotoran di olinya mesin semakin banyak. Nanti walaupun di dalam mesin ada filternya Pak. Iya. Tapi nanti untuk gesek partikel-partikel yang terlalu kecil itu nggak bisa tersaring. Nanti akan mengunci di saluran olinya. Jadi akan mengakibatkan untuk gesek-gesekannya itu ada partikel kecil yang ini tadi. Yang ikut terbawa nanti efeknya keausannya akan terjadi lebih cepat. Keausan mesin. Seperti itu. Baik. Mas Tri, sedikit pertanyaan yang mungkin bisa Mas Tri jawab ya. Oke. Kalau untuk mobil-mobil yang penggunaan secara standar ya, minyak standar gitu ya, sesuai kompresi gitu ya, itu Mas anjurkan kan setahun lah, setahun. Ya. Tapi kalau dia tidak sesuai kompresi tinggi tapi menggunakan ron lebih rendah, itu dianjurkan berapa lama Mas untuk cleaning ruang bakar? Ya itu kalau sebenarnya kalau kita sih menyarankan paling ya ini Pak, 6 bulan dah, 6 bulan. Tapi kalau sebenarnya 6 bulan kalau terlalu sering, nanti efeknya itu tadi. Ya betul. Ringsekernya akan menguncup ya, akan nggak bisa ngembang itu tadi. Ya salah satu customer kan juga ya nggak satu sih, 1-2 customer ada yang minta kan pakai ronnya rendah. Itu 3 bulan udah muncul ini lagi. Ngelitiknya. Itu makanya ada yang tiap servis kadang minta di cleaning ruang bakar. Apakah lebih baik kita pindah ke bahan bakar yang sesuai aja dengan anjuran dari Mas bagaimana? Sebenarnya ini Pak, enak kalau pakai ron yang sesuai. Kalau masih ada ngelitiknya juga di remap Pak. Oh, di remap ya? Solusinya kayak gitu ya? Iya. Tuh. Kalau itu nanti konten berikutnya masalah remap ya? Iya.
Baik Mas Tri, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatannya di sore hari ini. Aman Pak. Aman ya? Aman. Sekian ya Pak ya. Ya. Penjelasan dari saya, kalau ada kurangnya bisa ditambahkan di kolom komentar. Setuju, ya. Iya, ini bisa nanti di komen-komen. Kalau ada lebihnya, saya mohon maaf ya. Baik. Terima kasih Mas Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.